Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil din. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Al-Qalam masih dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Di pertemuan yang lalu kita sempat bicarakan kalau pertemuan berikutnya mau ada latihan sebagai contoh kalau setiap kita itu sebenarnya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal. Dan menghafal itu jalan yang pasti harus dilalui oleh setiap penuntut ilmu. Tidak bisa enggak. Mau yang muda, mau yang tua harus. Tidak ada istilahnya yang muda yang apa yang tua. Enggak. Tetap ilmu itu harus melalui proses menghafal. Oleh karenanya banyak para salaf kita mengatakan memotivasi para penuntut ilmu untuk menghafal bukan hanya yang mudanya saja, tapi yang tuanya juga. Di antaranya Imam Al-Rahbi rahimahullah taala dalam manzumah beliau, dalam manzumah Faraid dalam ilmu waris, beliau mengatakan dalam muqaddimahnya faqul hafiz imam, hafalkan. Sesungguhnya setiap orang yang hafal itu menjadi imam dalam bidang. Yang hafal Al-Quran dimajukan sebagai imam. Yang hafal ilmu apa? Misalkan apa? Faraid. Dimajukan sebagai bagi waris. Setiap orang yang hafal di bidang apapun, di cabang ilmu apapun akan menjadi ahli. Itu maksudnya. Hafal matan-matan fikih dari syar'i terkait dengan masalah fikih tertentu atau secara umum, dia akan menjadi imam dalam bidang tersebut. Hafal Al-Quran, kemudian kaidah-kaidah tafsir Al-Quran, dia akan menjadi imam dalam masalah. Suatu itu tidak dikatakan miliknya, ilmu itu tidak dikatakan miliknya, bagaimana dikatakan para salaf, sampai bisa dibawa kemana? Kemana Pak? Dibawa ke dada. Kenyalaan, enggak, itu aku yang mahal lupa semua. Bang Musir kemarin yang hadir di kajian satu bulan. Kepala. Nah, sampai bisa dibawa masuk WC. Nah, itu baru ilmu. Kalau belum bisa dibawa masuk, artinya nggak ada di hatinya, nggak hafal, itu bukan ilmu. Itu ilmu orang lain. Ada di bukunya, di dalam bukunya, itu bukan ilmu kita. Tapi sejatinya ilmu kita itu apa yang ada di dalam. Nah, makanya apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Kami dulu sedikit hafal, tapi banyak baca. Fattafaqna bima hafidna aktsara min sifaina bima qara'na. Tapi kami lebih banyak ambil manfaat dari hafalan yang sedikit daripada bacaan yang banyak. Apa maksudnya Pak? Kalau mau dibandingkan orang yang hafal dengan orang yang baca doang, kelak manfaatnya lebih banyak ya. Walaupun yang hafal, coba kalau ditanya, udah buku apa aja yang dibaca? Wah banyak ya. Fikih apa misalnya Hidayatul Mujtahid atau Raudhul Murbi dan yang lainnya. Akidah usul salasan Ahmad, Qawaidul Arba,
tamat. Kashfus syubhat, tamat. Kitabut tauhid, tamat. Kalau ditanya gimana Pak? Bisa dihadirkan nggak bab-bab yang ada di sini? Nah, ini proses ilmu, nggak harus melewati tahapan apa, sedikit banyak. Nah, kemarin kita mau latihan, cuma yang mau jadi praktek nggak datang ya. Udah ya, cuma ya udah kita latihan bareng-bareng dulu. Atau Anda sebutkan kaidahnya secara umum di dalam menghafal. Ya, bapak-bapak teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami masing-masing kita diberi kemampuan untuk menghafal. Cuma terkadang setiap yang punya alat belum tentu bisa pakai, belum tentu bisa menggunakan. Kita tahu jalan menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu bisa dapat, baca buku bisa dapat, dengar kajian, nonton video di YouTube bisa dapat. Tapi semua yang melakukan ritual tadi semuanya dapat ilmu dengan kadar yang sama. Ada yang dapat, ada yang enggak. Yang dapat beda-beda. Kenapa? Karena ada yang tahu caranya, ada yang nggak tahu caranya. Ada yang tahu bagaimana belajar dengan cara hadir di majelis ilmu, dia bakal lebih banyak faedah. Ada yang tahu bagaimana caranya belajar dari nonton kajian, dia akan ambil banyak faedah. Terkadang yang hadir di majelis ilmu langsung faedahnya nggak lebih banyak daripada yang nonton kajian. Kenapa? Yang nonton tahu caranya, yang datang langsung mungkin hanya 5 dengarkan saja. Yang nonton dari kajian apa? Dia gunakan semua adab-adab di dalam menuntut ilmu. Pakaiannya udah rapi, duduknya yang benar, pegang alat tulis segala macam, berdoa minta ilmu yang bermanfaat, ikhlas niat karena Allah dan seterusnya. Pas kajian apa yang bermanfaat kita? Ya duduk di majelis ilmu tadi boleh jadi banyak adab-adab yang diabaikan. Nah, tidak semua orang punya alat tapi bisa menggunakan. Nah, kita punya kemampuan semua buat menghafal. Nah, cuma nggak semuanya bisa manfaatkan kemampuannya. Hanya apa? Ada keluhan nggak bisa menghafal. Bukan nggak bisa, cuma nggak tahu. Belum dapat caranya. Masa kalah sama kakek-kakek mungkin udah berulang 40 tahun, nggak keluh ketika disuruh ngapal. Siapa Pak? Dulu kita pernah cerita Mbah Gatot. Udah tua, cuma ketika disuruh gurunya apa? Setoran. Usia bukan darah. Nah, pertama Pak, ketika ingin menghafal sesuatu, pastikan benar dulu bacanya. Misalnya Pak, kita kemarin punya tugas hafal domir dengan semua jenisnya. Domir rofa, munfasil, domir nasab, munfasil, domir rofa, muntasil, domir nasab, muntasil, domir jar, muntasil. 5 jenis. Nah, domir tadi mungkin baru pertama kali kita dengar, atau mungkin yang sering dengar huma hum, coba ya. Insyaallah kalau bacanya enggak salah. Tapi kalau udah mas ya huma gimana? Udah mulai ada ya, agak beda ya. Nanti ketika masuk nasaru, nasorta, mana domir? Udah mulai beda lagi kan? Nah,
Penting di awal untuk membaca dulu dengan benar. Artinya apa? Kalau belum bisa baca dengan benar, jangan dihafal. Itu menyusahkan diri sendiri. Anak-anak yang belajar Al-Quran, tapi kalau disuruh ngapal belum setor bacaan, pasti pas setoran kacau. Gak ada yang benar. Biasa seperti itu. Dan ini apa? Siap guru kita ketika menghafal, pastikan dahulu setorkan bacaan yang dihafal itu kepada guru yang mungkin yang bisa kasih apa? Bobot atau harapan-harapan yang benar. Dibaca dulu, dibiasakan dulu, baca sekali. Udah biasa belum? Kalau belum, baca lagi sama gurunya, biar didengar. Ada yang salah di mana nanti dikasih tahu. Kayak misalkan kita banyak salahnya gimana Pak? Kalau misalkan apa? Domir hunna, kita bacanya apa? Hunna. Anta antuma antum anti antuna antuna antunna. Nah, baca dulu ya. Nah, setelah dapat bacaan yang benar, udah di store beberapa kali ke gurunya, apa? Udah benar, baru apa? Dihafal. Gimana cara menghafalnya? Dan Anda gak pernah menganjurkan kalau menghafal itu diingat-ingat. Itu jadi masalah terus kalau menghafalnya diingat-ingat. Maksud ingat-ingat gimana, Pak? Wabungahum, selainnya, tahu model-model gitu, Pak? Kalau bahasa Indonesia kita hafal apa? Misalkan pidato gitu. Apa kata setelahnya gitu. Kadang-kadang kita naruh patokan atau ya rumus-rumus yang diketahui sama masing-masing. Setelah ini, setelah ini, setelah ini. Cuma dalam proses penyetorannya tadi itu yang dipakai. Habis ini, habis ini. Itu namanya belum hafal. Itu masih di tahap menghafal. Jangan disetorin kalau masih model seperti itu. Sampai benar-benar apa? Lancar. Gimana cara melancarkannya? Mungkin tahapannya tadi pertama udah lancar bacaannya, kemudian yang paling mudah untuk cara menghafal itu apa? Sering dilihat, ulang-ulang saja. Lihat tulisannya, gak usah banyak gaya kita. Baru sekali baca udah mulai entah itu nanti. Mau coba nggak lihat nanti. Lihat aja terus, ulangi terus. Ulangi lagi, terus ulangi aja. Selancar-lancarnya kita baca. Udah selesai, coba sekali sih nggak lihat. Coba nggak lihat. Bisa, cuma belum lancar. Bisa ya Pak ya? Wahumahum, masih ada jeda sedikit. Wahumahum yahumah kunna anta antuma antum anti antuma kunna ana nahnu. Nah, berarti udah bisa nggak? Nggak ada. Habis itu jangan dilihat. Betul. Ulangi 10-20. Wahumahum yahumah kunna anta antuma antum anti antuma kunna ana nahnu. Lagi bawa motor, buang ngamuk, terus ya. Pengulangan bukan dengan cara terus melihat. Kalau sudah bisa nggak melihat, ulang. Nah, nanti itu yang menjadi hafalan. Biasakan seperti itu. Nah, tadi kita bicarakan masing-masing kita diberikan kemampuan untuk menghafal. Nah, nanti hafalnya saat anak misalkan dengan yang lain itu beda. Misalkan Pak Muslim sama udah beda. Ada yang bisa lebih cepat, ada yang lama. Yang lama hafalnya banyak ulangnya, lebih dari yang apa? Bisa cepat. Pak Muslim bisa lancar 30 kali. Misalkan udah ini nggak bisa. Jangan samain 30 aja pas disetor apa? Nggak lancar. Nah, konsekuensinya itu. Jangan segitu, tambahin. Kita tahu misalkan hafalan kita atau daya ingat kita kurang. Tempuh jalan tadi. Terus tikrar, terus ulang. Ulang terus. Tambahin. Kalau dulu atau bahkan sampai sekarang di antara budaya dan kebiasaan orang-orang syidid,
orang Mauritania, itu pengulangannya ratusan, 300, 400, 500 kali mulangnya. Misalnya baca apa ayat, misal ayat satu saja diulang sampai sekian ratus kali. Ajib ya. Kira-kira gimana caranya dia hilang? Bisa hilang ya? Mau bukti Pak? Saya kasih tugas 400 kali tapi diulang di rumah. Kalau enggak notak benar. Coba, Anda nggak bisa menjelaskan dalam kata-kata. Hanya kalau udah nyoba sendiri baru tahu gitu manfaatnya. Dan itu yang saya rasakan ketika menghafal. Misal Anda menghafal bukan apa al-waraqat, kita dalam usul fikih milik karya Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Satu potong mukadimah doang diulanginya berapa? 100 atau lebih. Jalan kemana, nyebut atau ngulang itu gampang betul gitu. Tinggal nyebut saja. Dan itu faedah menghafal dengan cara tikrar, mengulang. Ulang. Dan itu yang paling bermanfaat buat kita. Orang mungkin ada sebagian yang mudah hafal. Baca sekali, 2 kali, 3 kali, mudah hafal. Tapi untuk kokoh hafalan tadi butuh terus yang namanya tikrar. Gak mungkin sehebat apapun hafalan seseorang. Ketika Imam Bukhari ditanya tentang rahasia hafalan beliau, kita tahu hebatnya hafalan Imam Bukhari. Dalam hadis beliau, dalam buku Sahih Bukhari itu isi hadisnya kan? Nggak usah dihitung. Banyak. Dengan sanad dan beliau hafal semuanya. Kalau hafal doang kita mulut mungkin kalau sudah biasa terasa mudah. Imam Bukhari lebih ajib lagi. Apa? Diacak-acak ke sana bisa dibalikin. Pernah diuji kan Imam Bukhari? Bisa diuji tentang berapa pertanyaan? Mungkin kurang lebih 10 pertanyaan. Matan hadis, sanadnya diacak-acak. Jawabannya apa? Saya nggak tahu semuanya. Saya nggak tahu jawabannya. Tapi hadis ini, ada pun hadis ini, maka dari bulan dibalik kepada Rasulullah disebut dibalikin ke urutan asli. Nah, beliau ketika ditanya tentang rahasia hafalan beliau apa beliau? Beli muda nanti ngomong. Sering lihat, ulang terus. Lihat, ulang, kelihat, keulang. Itu yang bikin hafalan itu kokoh. Cuma masalahnya siapa di antara kita yang sabar buat ulang kita itu poin beratnya sebenarnya. Kalau ulang-ulang insya Allah bisa semua. Tapi untuk istiqomah, sabar buat ulang tidak semuanya bisa. Nah ini yang menentukan Pak. Tinggal gimana kesabaran kita di dalam mengulang tadi. Memang bosan, jenuh. Tapi itu bagi orang yang menilai ilmu tadi rendah. Tapi yang menilai ilmu itu agung, semua yang diulangnya pahala semua, rifah semua, derajat tinggi semua. Tapi yang nanggapnya ini cuma kepala, cuma hafal. Yang nanggapnya cuma pencapaian hafalan, malas. Ulangnya, malas karena dia tidak menilai apa yang dilakukan ini, Pak. Nah itu metode dalam menghafal secara umum. Bapak mungkin bisa coba, misalkan apa? Domir tadi 5 jenis. Coba di jenis yang pertama. Mungkin masih ada yang belum lancar wahum-wahumnya. Coba dibaca dulu, lancarkan bacaannya, terus dibaca diulang-ulang, tes tutup. Udah hafal apa belum? Baca mungkin 10 kali udah bisa ditutup belum?
Kalau sudah bisa ditutup, nah ulang kembali dengan jumlah yang agak banyak, cuma dalam kondisi ditutup. Terus seperti itu. Coba itu jadikan sebagai cara untuk menghafal. Mau menghafal Al-Quran, mau menghafal hadis, mau menghafal matan, mau menghafal ilmu-ilmu seperti ini, semuanya sama. Semuanya sama. Kenapa kita nggak ada hafalan walaupun hanya 30 saja? Bukan nggak bisa hafal, yakin kita apa? Masing-masing kita dikasih kemampuan dari dulu bisa hafal. Cuma masalahnya metode menghafalnya boleh jadi kurang pas. Kemudian metode yang terakhir dari metode tadi kurang sabar, pas hafal. Baru dapat 5 ayat, aduh berat ini. Akhirnya apa? Nggak lanjut. Nah, coba ini apa? Semuanya coba dipraktikkan. Nanti kita ada tugas nggak buat apa? Apa mau dicoba domir dulu? Domir lah, nggak apa-apa. Karena ini belum dapat titik terang ya, pada apa? Jenis domir ini masih bingung-bingung. Kalau domir buah gampang. Tapi kalau udah jadi domir nasab, domir jar, yang ketika mutasi yang nyambung bingung semua. Nah, oke, coba Pak ya. Mau pekan yang akan datang hari yang berapa? Berapa? Belum lebaran kan ya? Belum, insyaallah. Nah itu kita pakai buat setoran, coba di setorkan. Bukan setor satu bagian, coba semuanya. Coba semuanya. Dengan cara yang tadi. Ini kan ada 5 Pak. Jangan langsung 5 jadi apa? Bagian yang pertama dulu. Pakai metode yang tadi. Ada susah jelasinnya. Pokoknya yang udah coba tahu sendiri. Nanti coba sendiri, tahu sendiri. Yang merasa sulit apa? Coba. Nah, yang bingung apa bacaannya, coba komunikasi sama. Nah, kita dicek dulu bacaannya udah benar atau belum. Dari sekarang tapi mulainya. Besok nih misalkan mulai dari bagian yang mana dulu. Jadi satu hari itu cuma hafal itu, domir rofa, wahumahum misalkan. Berikutnya iyahuma, iyahum. Diulang sampai berapa kali puluhan kali. Atau kalau nggak hafal-hafal sampai nilai sampai juga 100 misalnya. Cara, Anda jamin cara setorannya beda. Yang kemarin modelnya masih mikir-mikir wahumahum, nanti lancar kayak apa mobil di tol. Nah, beda. Kayak kita apa baca Al-Fatihah misalnya. Baca apa? Standar. Nah, hafalan ke bawah dulu kan? Ya. Ya, maka domir ropak munfasil itu ke bawah dulu. Ya. Selesai, baru sampingnya kan? Ya. Nah. Selesaikan satu jenis dulu. Nah. Tapi nanti itu dibacakan dulu atau nanti Anda buat rekaman buat cara bacanya namanya. Mungkin nanti dia punya masalah sama apa? Cara bacanya bisa cek ke situ. Cuma sebenarnya itu enggak mencukupi. Lebih bagus kalau langsung setor baca. Entah telepon Anda, enggak masalah. Lebih baik telepon biar langsung. Telepon baca ini. Satu-satu dulu tapi ya, jangan langsung semuanya. Nanti kalau semuanya langsung kan yang dihafal satu doang. Nanti yang lain malah udah lupa cara bacanya. Nah, coba nanti apa? Mulai besok apa? WA aja. Mudah-mudahan sinyal bagus. WA aja. Mudah-mudahan yang punya masalah sama apa? Halka cara baca bisa hubungan. Ya nanti makin besok. Nah, nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Sama beda rasanya ketika setoran itu ngapain benar. Nah,
kita lanjut ke materi pembahasan kita. Latihan belum selesai semua. Sampai mana, Pak? Mayuridillah. Yufaqihu di sampai situ. Nah, kalau terjemahannya udah selesai belum? Belum juga. Nah, di hadis yang kedua, di baris yang kedua di tengah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Nah, itu terakhir. Kemudian kita lanjutkan wa innama ana qasimun. Dan sesungguhnya aku adalah qasim. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberi. Qasim itu apa? Artinya ada tahu apa artinya Qasim? Abu Qasim. Hah? Abu Qasim. Abu Qasim. Artinya di dalam bahasa Indonesia Qasim itu apa? Kalau ismun, apa ismun? Bagian. Qasim orang yang membagi. Wallahu yu'ti, dan Allah lah yang memberi. Walan tazala hadhihi al-ummatu walan tazala, dan senantiasa hadhihi al-ummatu, umat ini, qa'imatan ala amrillahi, qa'imatan tegak, ala amrillah, di atas perintah Allah, la yadurruhum, tidak memadaratkan mereka, man khalafahum, orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullahi, sampai datang, hatta sampai ya'tiya datang, amrullahi, perintah Allah atau ketetapan Allah, maksudnya hari kiamat. Umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah. Walaupun di sana banyak firqah-firqah yang lain, firqah-firqah yang ada dalam Islam yang menyelisihi umat ini, yang menyelisihi Ahlus Sunnah, dan itu tidak memadaratkan mereka sama sekali. Adanya firqah-firqah itu tidak membuat mereka gentar atau mengubah keyakinan mereka dan yang lainnya sampai hari kiamat. Nah, dari potongan wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walan tazal hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah. Sampai situ. Nah, coba dicari isim-isim yang ma'rifatnya. Coba dicari isim-isim yang ma'rifatnya. Nah, dari mana dulu? Oh, kanan ya, kanan kiri. Ana itu apa? Domir apa? Domir apa? Munfasil. Nah, ana di sini marifat. Apa alasannya? Karena dia berbagi.
Kalau mau didetail lagi, domir rofa mun fasil. Lanjut ke sana. Hadhihi apa itu? Isim isyarah. Hadhihi walan tazala hadhihi ummatu. Hadhihi ma'rifat karena dia isim isyarah. Nah, apa lanjut? Allah. Kenapa Allah ma'rifat? Alam. Nah, jangan ada alif lah bawahnya. Alam. Karena nama. Selanjutnya, La yadurukum. belum nyampe sana. Sampai ala amrillahi. Ala amrillahi. Sampai situ dulu. Masih ada enggak? Ummatu. Nah, kenapa dia ma'rifat? Tuh. Hah? Ada tuhnya. Ayo. Apa alasannya? Ketika nunjuk umat ini al-ummatu sebagai isim ma'rifat, harus sudah ada sebabnya yang kita tahu. Apa sebabnya? Ada apa di sini? Isim ma'rifat ada berapa? Masih ingat nggak? Isim ma'rifat ada berapa? Ada 7. Yang pertama apa? Isim yang ada alif lam. Di sini ada? Ada. Nah, itu alasannya. Gampang kan? Nah, intinya kita ingat sebab tadi. Yang 7 tadi ingat sebab. Isim ma'rifat apa aja, tinggal nanti digolongkannya ke sini. Cuma kalau poin yang ini lupa, susah untuk nebak ini ma'rifat atau bukan. Lanjut, masih ada Bang Musir? Ada Pak? Ini diplomnya aja nih. Yang mana Pak? Sampai ala amrillahi ya? Allahi. Allahi kayaknya tadi udah ada yang nyebut. Udah ada ya? Ala amrillah. Alam tadi udah. Ala Mas Fadi. Yang lain. alanya ya? Alam kenapa Mari? Ala isim apa fi'il apa huruf? Ala di atas. Ala isim fi'il huruf. 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 Berarti nggak masuk. Tapi mungkin dikatakan ma'rifat. Yang dikatakan ma'rifat isim. Dari apa? Ya durhum. Mana? Ya dulu. Nanti itu belum. Belum ya? Itu bagian faktor ke sana. Kalau Musir masih ada satu itu. Cari Pak. Ala amrillahnya aja ya? Yang mana? Ala antara ini maksudnya? Enggak, di dalam paragraf tadi nama an-qasimun wallahu yu'ti wa Razala hadhihi al-ummatu qa'imatan 'ala amrillahi. Nah, sampai situ masih ada satu. Masih ada satu. Amri dan perintah. Kata perintah. Bukan kata perintah. Bukan. Amri, mau coba itu Mbak? Mau coba itu? Tahu.
Bapak dibantu nanti. Iya. Ya coba deh. Nah, coba lah. Pertama pertanyaannya itu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Amri isim fi'il atau huruf? Fi'il. 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 Tahu dari mana itu fi'il? Fi'il amar. Fi'il amar bukan. Kalau fi'il amar dari kata amaro apa? Umur atau mur. Nah, mur. Fi'ilnya, fi'il amarnya mur. Bukan itu. Bukan. Lihat sebelumnya Pak, ada huruf apa? Alif. Ala. Ada. Ala itu huruf apa namanya? Udah pernah belum? Udah. Huruf apa? Huruf Jar. J. Nah ingat, huruf J itu hanya masuk kepada isim. Ini kaidah coba ya, nah, semuanya. Kalau ada huruf J, setelahnya pasti isim. Misalkan ada ala, setelahnya pasti isim. Di sini setelah ala apa? Amri. Pasti Isim. isim. Misalkan ada fil masjidi, al masjidi pasti isim. Fi itu huruf jar. Ada li itu huruf jar. Lillahi, Allah jadi isim karena apa? Terletak setelah huruf jar. Paham nggak yang maksudnya? Kalau ada huruf jar, setelahnya itu pasti Isim. isim. Ini kaidah. Nggak mungkin tidak. Paham ya Pak? Bisa. Nah, makanya kita bisa simpulkan amri di situ Isim. isim. Tanda-tanda isim udah belum Pak? Udah pernah belajar tanda-tanda isim? Udah ya? Udah Pak ya? Mungkin belum kali kan? Belum. Mungkin belum. Kalau belum. Nah, itu salah satu tandanya Pak. Tanda-tanda isim itu satu ada alif lam. Itu isim. Dua ada tanwin. Kalau ada tanwin berarti itu isim. Bisa ada alif lam, al baitu, al masjidu, al kitabu, as-saburatu, ada alif lam berarti isim. Kalau ada tanwin juga isim. Misal apa? Kitabun, masjidun, apa lagi? Qalamun, apa lagi? Ma'un, dan seterusnya. Apa lagi contohnya Pak? Poinnya? Yang di sini ini kok imatan ini bukan. Apa? Kalau ada tak marfutoh, kalau ada tak yang bundar Pak, yang bulat, berarti ini kan di akhir biasanya. Kalau diakhiri dengan ini, itu isim. Apa lagi Pak? Termasuk kata yang jatuh setelah huruf ya, huruf ida, huruf untuk panggil. Udah belajar kan huruf untuk panggil? Nah, ada ya. Setelahnya apa? Muhammadun, misalkan Muhammadu. Maka ini isim. Ya rajulu. Maka ini isim. Ya apa lagi? Misalkan dalam Al-Quran ada apa? Ya Allah. Ya ayyuhalladzina. Maka alladzina isim. Apalagi ya ayyuhan nabiyyu, maka an-nabiyyu isim dan seterusnya. Yang ada ya panggilan, setelahnya itu pasti isim. Apalagi isim yang jatuh setelah huruf ja, yang tadi kita bahas Pak. Misalkan huruf ja ada ala, ada fi, ada bi, ada li, ada ka. Misal ala artinya apa? Di atas.
Alal kursi misalnya. Alal kursi. Alal kursi. Karena ala jatuhnya setelah, karena al kursi jatuh setelah ala, maka kursi namanya isim. Fi, apa contohnya? Fil ardi, ardi. Fil ardi, maka al ardi isim. Bi apa? Bismillah. Ada bismillah. Bismi, bi tambah nanti ismi. Maka ismi isim. Li apa? Lillah. Kalau apa yang lain? Tadi udah. Hah? Li Adama dalam Al-Quran ada Adama. Fasajadu. Wah. Li, terus setelahnya ada Adama, maka Adama jadi isim. Ka, apa artinya ka? Li apa artinya? Li, untuk atau milik. Ka seperti, apa contohnya? Hah? Ka? Badri. Oh. Ka? Badri. Apa al-badri? Bulan purnama. Kal badri, seperti bulan purnama. Jatuh setelah huruf jar, berarti dia namanya isim. Paham nih Pak Muslim ya? Nah, jadi amri di situ isim. Cuma pertanyaannya, dia makrifat atau nakirah? Coba Pak. Sudah bahas kan nih makrifat nakirah? Kalau nakirah, kalau nggak ada tanda-tanda isim, makrifat. Kalau makrifat, kalau ada tanda-tandanya. Dari yang berapa? 7 misalnya. Nah, dari dari yang 7 tadi, ada nggak di amri? Coba kita urut dah. Kalau mau Muslim bingung. 1, apa? Alif lam. Ada alif lam. Ada alif lamnya? Ada. Hah? Ada alifnya doang. Ala amrillahi. Amri. Ada alif lam? Enggak ada. Enggak ada. 1. 2. Apa 2? Domir. Amri domir bukan? Bukan. Bukan. Nah, ada kita amri apa? Buah amri juga ada kan? 3 apa? Isim ma'rifat yang ketiga apa? Isim isyarah. Isim isyarah bukan dia? Bukan. Hadani, haulahi, ada? Amri? Nggak ada. Apa? Isim mausul. Isim mausul bukan dia? Nggak ada. Alladzi, alladani, alladzina. Nggak ada amri, nggak ada. Paham maksudnya ini Pak? Paham ya? Insyaallah. Maksudnya nggak ada tadi karena apa? Kata amri nggak ada di hafalan kita di isim-isim tadi. 5 apa 5? Apa? Munada yang dipanggil. Lihat sebelumnya ada huruf nida kan? Nggak ada. Sebelumnya malah huruf jar. 5 belum. 6 alam. Amri alam bukan? Nama bukan amri itu. Perintah. Di Indonesia nama. Pak Amri. Amri di sini nama bukan? Bukan. Perintah. Bukan ya? Bukan. 7. Apa 7 Pak? Apa tuh? Gelar. Hah? Apa? Gelar. Coba lihat dulu Pak. Yang 7 apa Pak? Dia bersambung. Nah, yang bersambung dengan
Isim apa Pak? Si marifat. Isim ma'rifat. Ala amrillahi. Nah, coba Pak. Amri, kita cek dulu. Nyambung nggak ke Allah? Nyambung. Apa buktinya? Amrillah. Oh, tidak ada nyambung. Bukan itu maksudnya. Kata ini menjadi kata majmuk atau enggak dengan kata Allah? Jadi satu arti enggak? Ya. Jadi kata maju. Nah, itu buktinya mana? Masih ingat nggak Pak? Gimana ngeceknya? Siapa yang tahu? Dari mana tahunya ini nyambung apa enggak nyambung? Apa? Nah, ingat, kata yang bersambung itu harus nggak boleh tanwin. Amri, isim bukan tadi Pak? Isim. Nah, kalau isim terus nggak ada alif lam, harusnya tanwin. Harusnya ada amri. Yang boleh menghilangin tanwin ini kalau dia punya hubungan ke kata setelahnya, nyambung ke kata setelahnya. Nah, ini buktinya Pak. Karena dibaca amri, maka ini bukti dia nyambung ke kata setelahnya. Nah, berarti mudah ya Pak ya? Bersambung kan? Nah, tinggal pertanyaannya, bersambungnya kepada isim ma'rifat bukan? Tahu dari mana Allah ma'rifat? Ayo Pak. Apa alif lam? Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Ingat, kita bahas. Nanti udah ada yang jawab nih, Pak. Ayo Pak. Kenapa dia ma'rifat? Pelan-pelan. Kenapa dia ma'rifat? Kenapa ma'rifat Pak? Bukan karena ada alif lam. Kalau alif lam, Alkitab ya. Allah itu apa? Nama kan anam. Nama untuk Tuhan yang kita sembah. Nah, karena Allah itu nama, maka ma'rifat. Nah, amri dia mudhaf bersambung dengan isim ma'rifat. Berarti amrinya ma'rifat atau enggak? Nah, makanya dikatakan ma'rifat amri di sini sebabnya tadi karena dia bersambung dengan isim ma'rifat. Paham ya? Ingat dulu poin yang berapa? 7. Kalau poin ini kita lupa, susah untuk menentukannya, bingung. Ini masuk mana? Lupa. Tahu apa? Susah untuk menentukan. Itu modalnya, jangan sampai lupa. Karena pertanyaannya berputar di poin-poin itu aja. Nah, lanjut selanjutnya. Pak Tutut, lanjut ke potongan berikutnya Pak. La yadurruhum apa yang ma'rifat? Hum ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Domir. Domir apa di sini? Domir nasab mutasil. Apa alasannya Pak? Contohnya nasarahum. Atau kalau kaidah yang kita sebutkan sebelumnya fi'il. Nah, karena sebelum humnya fi'il, maka humnya domir nasab. Nah, lanjut. Anas jawab. La yadurruhum, hum sudah. Man khalafahum, humnya itu tidak usah dijawab lagi karena sama. Hatta ya'tiya amrullahi. Yang sudah kita lewatkan saja ya Pak ya. Saya hum sudah berulang lagi itu sama. Kemudian amrullah juga sama. Nah, cuma ada yang belum pernah disebut. Coba cari.
Ya'tiya. Ya'tiya itu isim fi'il maf'ul. Ya'tiya di situ dia fi'il, kata kerja. Datang. Sampai datang. Baik. Nah, sisanya ada lanjut sampai Pak Bambang. Semuanya, ayo coba didiskusikan boleh, sendiri juga boleh. Dari la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi. Sampai situ. Yang belum disebut, kalau hum udah, amrullah udah. Masih ada nggak yang berupa isim ma'rifat? Ada dapat? Oh, ada. Kayaknya lupa hafalannya ini. Udah dihafal belum ya? Udah harusnya. Udah pernah sholat kemarin. Coba Anda mau nanya nih. Man itu isim apa? Yang belum. Ya. Man itu isim apa? Isim apa? Isim syarat. Boleh isim syarat. Ada yang lainnya? Isim apa lagi selain isim syarat? Isim syarat memang kita udah belajar. Belum. Oh, nggak usah. Yang lain. Belum. Nanti di pasal berikutnya kita belajar isim syarat. Apa Pak? Isim nakirah apa gitu? Kalau nggak tahu apa itu isim nakirah? Ya kalau nggak tahu, coba cari dulu sama-sama aja. Kalau bingung diurut Pak. Ada alif lam? Nggak ada. Domir bukan? Bukan. Isim apa? Isyarat ya. Isyarat bukan? Isyarat bukan? Isim isyarat bukan? Pak Mursir, isim isyarat bukan? Man kan? Bukan. Nah, kata Pak Mursir bukan Pak. Tapi jawab nih. Udah Pak Mursir mau jawab. Apalagi istilahnya? Isim mausul bukan? Isim mausul bukan? Coba cari dulu. Allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati, allati. Pindah halaman selanjutnya, lihat isim mausul. Apa? Man, ma, yu. Oh iya. Ada nggak? Udah dihafal itu. Man, ma, yu. Ada man di situ. Apa artinya man di sini? Yang. Nah, di sini apa artinya? La yadurruhum man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka yang menyelisih mereka. Orang yang menyelisih. Nah, isim mausul itu kalau diartikan yang benar. Cuma kalau isim syarat nggak boleh diartikan yang. Barang, siapa saja. Ma, misalkan ma mausul apa artinya? Yang. Ma mausul artinya yang. Tapi nanti ma ada syarat. Kalau ma syarat artinya apa saja. Apa saja. Kalau ma mausul artinya yang atau apa yang. Harus ada yang. Saya pahami? Nah, nanti kita cocok-cocokin lagi. Sudah ketemu sama
isim mausul, isim syarat. Ada beberapa jenis yang mirip, yang sama tapi jenisnya beda. Ya, tadi man itu bisa isim apa? Mausul, bisa isim syarat. Ada lagi nggak man? Nanti ada satu lagi, ada namanya ifham, buat nanya. Man rabbuka? Nah, siapa? Untuk nanya, bukan siapa saja. Kalau siapa saja syarat. Man rabbuka? Siapa Rabbuka? Nah, nanti itu kita bahas di bab ini. Nah, tadi ketemu ya, jadi ya, man di sini isim ma'rifat. Apa alasannya? Karena dia isim mausul. Nah, habis contohnya sampai situ. Mungkin nanti bisa diulang-ulang kembali untuk latihan. Nah, cuma setelah mengulang materinya, kembali hafalkan apa itu dhamir, apa itu isim isyarah, isim mausul, dan seterusnya sampai poin ke-7. Baru diisi latihan-latihan tadi, insyaallah bisa lebih baik. Nah, kemudian insyaallah di pertemuan berikutnya kita latihan tadi setorannya, praktek hafalan tadi. Jadi satu pekan ke depan kita latihan berapa orang ini? 10. Aras masuk ya? Nah, 10 orang. Nah, coba nanti kita latihan. Kalau hafalnya dengan metode tadi, terus hafal 5 tadi Pak, insya Allah kalau anak ubah-ubah posisinya tetap hafal. Kalau anak acak gitu, atau kalau anak tanya, misalkan Nasarahum, dhamir apa? Ngerti di mana tempatnya? Karena hafal. Susahnya itu kalau tidak hafal. Mau ditanya ini masuknya ke mana? Mikirnya panjang, karena belum biasa. Nah, ini bentuk pembiasaan kita dengan dhamir. Insyaallah kita ada manfaat. Dalam Al-Quran itu kalau boleh dikatakan sebagian besar isinya dhamir. Coba buka surat apa yang biasa dibaca. Al-Fatihah pasti ada dhamir. Di mana dhamir dalam surat Al-Fatihah? Banyak itu Pak Allah. Pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka dhamir apa Pak? Nasab apa? Munfasil. Barakallahu. Na'budu fi'il, pasti ada dhamirnya. Cuma dhamirnya enggak yang kita sebutkan di sini, tapi yang setelahnya. Apa dhamir apa namanya? Mustaqil. Dhamir mustaqil. Na'budu ada dhamir yang tersembunyi di situ. Enggak disebut. Itu sudah kita jelaskan, cuma mungkin dalam juga. Yang karena berdua karena saya ihdinas siratal mustaqim. Ihdina fi'il amr. Nah, di sini juga ada dhamir mustaqil, takdirnya anta. Nanti kita pelajari banyak dhamir itu. Di setiap surat, hampir di setiap surat ada dhamir. Itu dhamir doang, belum yang lain. Dan memahami ini itu berdampak besar di dalam memahami konteks ayat secara keseluruhan. Dhamir itu kan kata ganti, Pak. Kalau kita nggak tahu yang digantinya ini apa, salah pemahaman kita. Coba kalau ditanya, iyyaka kepadamu, mu-nya di sini siapa? Nah, kalau kita artikan ke yang lain, salah artinya. Paham maksudnya ini? Ihdina, tunjukkanlah. Siapa yang kita perintah atau kita minta untuk menunjukkan di sini? Anta. Siapa yang dimaksud anta di sini? Allah SWT. Ini penting dalam memahami ayat Al-Quran. Kalau kita biasa dengan hal seperti ini, insya Allah perkembangan bahasa Arab kita ke depannya bagus. Insya Allah.
Nah, mungkin itu di pertemuan yang datang kita coba hasil percobaan menghafal dengan cara tiktor mengulang dengan cara mengulang-ulang atau itulah apa metode para salaf kita terdahulu mengulang-ulang itu apa apa apanya Pak? Bab Simatiro. Yang buat apa ya? Setorannya domir bro, domir yang 5 itu aja. Cuma semuanya, bukan hanya satu bagian rofaknya saja. Rofak munfasil, nasab munfasil, rofak munfasil, nasab munfasil, jar munfasil. 5 itu kan udah banyak tuh. Nah kita coba itu dulu. Dulu itu pas setoran masih banyak ya. Bukan masih banyak dulu Pak. Yang sudah pun masih belum lancar seperti yang kita inginkan. Masih ada kesendat di mana. Nah kita coba itu lancar itu gimana? Coba alasannya setoran lancar itu gimana? Enak restoran lagi. Enak. Kitanya enak, yang denger juga. Enak. Gak penalti. Restorannya macet. Nah, cuma kembali Pak ya, pesannya ketika ngapal tadi jangan sampai nilai ubudiyahnya itu hilang. Kita ngapal tadi bukan untuk target hafalan doang, tapi untuk ibadah. Kalau nilai ibadahnya hilang, percuma kita ngapal capek-capek. Udah ada kemungkinan nggak hafalnya, terus nggak dinilai ibadah harus diibadah. Dan itu yang menjadi motivasi kita ketika ngulang misalnya 100, 200, motivasinya tadi itu ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima usaha kita di dalam proses memahami kitabnya, dalam memahami bahasanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak atas kemudahan yang mudah-mudahan kita sampai pada adanya. Mungkin itu saja kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka